Australia itu bisa dibilang jarang bikin film horor, tapi ketika bikin film horor, hasilnya itu istimewa. Contoh aja ada Lake Mungo, ada The Babadook, terus Wolf Creek, yang gue inget lagi ada The Loved Ones. Film slasher-slasheran tahun 2006 atau 2007, kalau tidak salah inget ya. Sekarang ada Talk to Me yang anjing. Yang lebih anjing lagi ini adalah debut film pertama dari Daniel dan Michael Filippo. Mereka berdua ini awalnya itu adalah YouTuber yang sekarang merambah dunia perfilman dan film pertamanya anjing. Bangsa Daniel dan Michael Filippo. Halo Sobat Kripik, welcome back. Selamat datang di podcast Kripik Film. Masih bersama gua Rangga. Di episode kali ini gua akan mereview film yang anjing, film horor anjing berjudul Talk to Me. Dari judulnya emang nggak terlihat horor, tidak terdengar horor atau nggak horor lah, malah terkesan kayak film drama romantis. Tapi percayalah, ini film horor. Selain suram, tapi juga selain suram, horornya juga seram. Anjing pokoknya. Ya, ini Talk to Me itu melanjutkan legacy horor-horor Australia yang istimewa. Seperti yang gue sudah sebutkan tadi di awal, ada Lake Mungo, The Babadook, Wolf Creek, dan The Loved Ones. Dari premisnya udah menarik sebenarnya, walau tidak terlihat atau tidak terdengar baru atau tidak terkesan baru. Dengan memakai bahan dasar cerita itu lagi-lagi membawa elemen trauma, duka, dan ini nih, game kebodohan anak remaja. Yang singkat cerita, di sini ada sekelompok remaja. Premisnya itu, ceritanya itu bermain jelangkung. Bermain jelangkung berbentuk tangan yang nantinya berujung petaka. Jadi anak-anak ini bermain jelangkung berbentuk tangan, nanti berujung petaka, dapat karma. Ya, intinya gitulah. Ceritanya, premisnya sederhana. Walau seperti gua bilang, sesuatu yang tidak baru dari segi cerita dan cara menyampaikan horornya, cara menakut-nakutinya nanti. Kalau dari segi cerita itu mengingatkan gua tahun lalu ada film serupa. Anak-anak atau anak-anak remaja bodoh yang bermain game bodoh, lalu berujung petaka juga. Judulnya adalah Buddies. Tapi di sini cerdasnya Daniel dan Michael tentu saja tidak ingin film barunya itu terlihat wah sama nih sama film A atau film B atau film C. Jadi mereka memodifikasi filmnya untuk terlihat brilian, dimodifikasi brilian untuk menghadirkan tontonan horor yang jahanam, yang anjing. Dan kerennya lagi, Daniel dan Michael Filippo di sini di Talk to Me menyampaikan horornya itu bukan horor yang bergantung pada jump scare, namun kebanyakan membuat penonton diteror oleh perasaan tidak nyaman, cemas, bercampur dengan ngilu yang wah pokoknya bangsat lah di sini adegan-adegannya nanti. Emang ada penampakan, tapi nanti penampakannya itu bukan yang ala-ala Insidious, ala-ala Conjuring, tapi penampakan yang ya dimanfaatkan dengan sangat baik, bukan untuk jump scare, tapi dimanfaatkan dengan baik tidak hanya untuk memamerkan make up-nya yang menurut gua ciamik, tapi juga nantinya oleh Daniel dan Michael Filippo itu penampakan-penampakan tersebut dimanfaatkan dengan baik juga untuk menuntun pikiran-pikiran penonton ini untuk teruslah terkurung dalam imajinasi yang seram-seram.
Nggak semua nanti ketika misalkan anak-anak itu bermain jelangkung kan, bermain tangan jelangkung itu kan, awal-awal terlihat tuh siapa yang berkomunikasi dengan mereka ketika mereka menyebut kata kunci untuk kemasukan kan, untuk kerasukan kan. Kata kuncinya itu adalah talk to me, baru mereka kerasukan. Nah, ada beberapa nanti yang diperlihatkan hantu-hantunya, ada yang mukanya seram lah, ada yang kayak gini lah, ada yang kayak gitulah, tapi tidak semuanya setan-setannya itu diperlihatkan. Nanti ada yang cuma kamera itu hanya menyorot ke anak-anak remajanya gitu dengan muka-muka ketakutan, tercengang, tapi tidak ada penampakan setannya. Jadi disinilah Daniel dan Michael Filippo dengan cerdas membiarkan penonton itu berimajinasi sendiri yang seram-seram, seperti apa sih bentuk hantunya. Jadi kita tuh jadi ngerasa ketakutan sendiri, padahal tidak diperlihatkan apa-apa justru. Disitulah, ini adalah Talk to Me itu adalah ciri horor yang menurut gua salah satu ciri khas, salah satu kriteria horor yang bagus menurut gua adalah tanpa ada penampakan, kita tuh udah ditakut-takuti sendiri oleh imajinasi kita sendiri. Dan Talk to Me bisa melakukan itu. Disitulah salah satu bangsatnya film ini. Kita tuh terkurung imajinasi sendiri yang seram-seram. Pokoknya kita gak boleh lah, mau itu dengan adegan-adegan ngilu atau dengan penampakan-penampakan yang serem ataupun tidak ada penampakan sama sekali. Pokoknya Talk to Me kayak nggak boleh kita tuh merasa tenang sedikit pun. Pokoknya terus aja lah dibikin tidak nyaman, cemas, dan merasa ngilu nantinya. Selain oleh cerita nih, dibikin tidak nyaman oleh ceritanya yang awalnya itu justru terkesan fun, tapi lama-kelamaan suram. Kita juga dibikin tidak nyaman dengan adegan-adegan brutalnya yang meyakinkan. Ini bukan kayak Evil Dead Rise ya, yang brutal sadisnya itu bikin kita teriak-teriak seneng gitu. Kayak lagi ada di lomba 17 Agustus. Tidak kayak gitu Talk to Me. Di sini brutalnya tuh sangat-sangat meyakinkan walaupun minimalis ya. Tapi efek dan treatmentnya itu bikin kita ngerasa ngilu sekaligus stres. Gila banget ini. Cuma adegan misalnya nanti ada karakternya yang udah kesurupan terus jeduk-jedukin ke tembok, itu sangat ngilu. Padahal gue sering melihat film horor yang lebih brutal dari ini, tapi entah kenapa Talk to Me berhasil bikin gue tuh stres sampai teriak-teriak, please stop, udah. Gua udah nggak kuat. Serius ini. Talk to Me anjing banget ketika adegan-adegan ngilunya itu. Jadi kita tuh, mungkin karena kita tuh udah merasa sepanjang film itu tidak nyaman, suram. Jadi ketika adegan-adegan ini muncul, ini tuh jadi makin bikin kita tuh jadi makin stres. Pokoknya wow sekali lah ketika adegan-adegan brutalnya itu muncul. Dan penempatan waktunya itu tepat banget. Dan yang menambah keren Talk to Me menambah bangsat adalah acting Mia yang diperankan oleh Sophie Wilde yang menurut gua gila. Apalagi ketika dia tuh kan karakter yang rapuh. Karakter yang tadi, yang trauma, yang lagi berduka, ketika nanti dia makin merasa bersalah, dia makin merasa down, apalagi ketika dia udah kesurupan macem-macem. Wah gila ini. Di sini Sophie Wilde benar-benar meng-carry film ini, jadi menambah, ya itu tadi, nambah suram, menambah tidak nyaman. Tapi sekaligus juga kita dikasih waktu untuk bisa bersimpati kepada karakter ini. Dan juga karakter-karakter juga di sekitarnya Sophie Wilde. Ya pokoknya actingnya Sophie Wilde ini benar-benar menambah
menambah keren Talk to Me di sini. Overall, Talk to Me adalah salah satu horor terbabi terbaik tahun ini. Jadi langsung aja lah, yang suka film horor yang beneran serem, yang beneran bikin lo tidak nyaman, yang demen horor-horor bukan jump scare, langsung nonton sekarang juga karena ini mungkin tidak lama nih umurnya di bioskop. Jadi langsung aja datang ke Talk to Me. Overall ini horor yang benar-benar gila lah, salah satu ya seperti yang gue sebutkan tadi, salah satu horor terbabi tahun ini yang bikin gue stres. Gue ngasih 4 bungkus keripik dari 5 bungkus keripik ya. 4 bungkus keripik itu udah the best banget lah, nemenin Evil Dead Rise tentu saja tahun ini. Thank you yang udah mendengarkan anjing-anjing gua di review kali ini. Jangan lupa follow ya di Spotify dan juga subscribe YouTube-nya Kripik Film. Biar makin rame, biar makin gua semangat mereview. Silahkan follow dan subscribe. Gratis kok, tinggal mencet tombol follow dan tombol subscribe. Sekali lagi thank you yang udah mendengarkan review Talk to Me yang anjing. Sekali lagi ini Daniel dan Michael Filippo, Anda bangsat. Ini katanya Talk to Me itu ada sequelnya. Gua sangat menanti-nantikan kebangsatan, apalagi nih kengehean, jahanam apalagi yang bakal ditampilkan oleh Daniel dan Michael Filippo. Sekali lagi thank you. Gua Rangga. Thank you. Ciao. Bye-bye. Anjing.